pertama kita ingat itu siapa? Anak, ibu, bapak, atau siapa? Biasanya anak. Apa yang disukai anak saya? Kan gitu ya? Apa yang disukai anak saya? Terkadang sudah sampai rumah, lupa nggak beli buat ibu. Nah, ya, berarti kita sudah menanamkan nilai, sudah punya nilai di situ. Nilai kita apa? Memperhatikan anak dengan mengabaikan ibu. Jangan salahkan nanti saatnya kita butuh perhatian anak. Anak sibuk memperhatikan anaknya, kita diabaikan oleh anak kita. Karena yang kita tanamkan. Jadi ketika kita bicara pendidikan, itu langsung biasanya kontak nyambung dalam pikiran kita itu anak-anak, remaja, gambaran sekolah, buku-buku itu ya lupa dengan kita. Dan ini kekeliruan mindset namanya, kekeliruan fikir. Yang harus dirubah gimana? Ketika mendengar kata-kata pendidikan, yang pertama kali harus diingat kita. Kenapa? Kita ingin mewariskan pendidikan itu kepada anak kita. Dan kita hanya bisa mewariskan kalau kita punya. Yang akan kita wariskan apa? Nilai. Ya. Jadi kita jangan berpikir bisa mewariskan nilai kalau kitanya tidak punya nilai yang diwariskan. Walaupun kata-katanya berbicara tentang nilai. Ya, makanya kenapa anaknya disuruh belajar agak susah? Karena ibunya nggak pernah kelihatan sedang belajar. Merasa dong? Iya. Ya. Kenapa anaknya susah disuruh ngapalin? Karena nggak pernah lihat ibunya lagi ngapain. Nah, betul ibu? Iya. Jadi yang pandai itu bukan menanamkan nilai, tapi apa? Menyuruh yang beda. Dan ini bisa dilakukan siapapun. Ya. Nah nanti juga sama. Kalau ini yang diwariskan, ya doa nanti bernilainya hanya ungkapan, bukan doa. Contoh yang lain ya. Contoh yang lain tentang nilai nih. Anak kita diajari sejak kecil tentang doa bagaimana buat orang tua. Yang diajari oleh kita itu bukan nilai doa, tapi bacaan doa semuanya. Waghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan ya. Yang diajari itu baca, bukan nilai kebanyakan. Akibatnya yang terjadi doa itu tidak ada nilai. Padahal dalam Al-Quran Allah menyampaikan berdoalah, bukan bacalah doa. Yang membedakannya di mana? Nah, ya, yang membedakannya kalau dikatakan nilai itu sudah menjadi milik kita. Dalam Al-Quran kalimatnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Gitu kan ya? Bukan bacalah doa. Saya ambil contoh supaya lebih real nih Bu ya. Seorang ibu tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal, anaknya jauh-jauh. Ya ada yang di Surabaya, ada yang di Kalimantan, ya jauh-jauh lah. Dia tinggal sendirian aja di rumah. Ya, begitu tinggal sendirian di rumah, biasanya kalau Lebaran itu ngumpul, ada yang datang terus, begitu ya. Nah, yang dari Surabaya kirim surat atau SMS lah sekarang ya, gitu ya, kirim surat. Isinya menyampaikan permohonan maaf untuk sekarang tidak bisa datang. Kenapa? Karena ini di kantor, nah segala macam simpulan ya. Dan juga yang paling rajin datang biasanya yang jauh justru yang dari Kalimantan. Itu yang paling baik yang kita harapkan ya, di antara sekian anak, kata si ibu itu. Ternyata dia juga kirim berita ya. Ya, kirim beritanya lewat SMS atau lewat surat. Ya, lewat surat. Nah kemudian diceritakanlah tentang keluhannya. Bu, yang saya sayang ini seterusnya, untuk kesempatan Lebaran ini maaf tidak bisa hadir. Saya baru saja pulang dari rumah sakit karena dioperasi. Isinya begitu ya, isinya nih. Kemudian juga setelah itu gimana? Istri saya sekarang mau ke rumah sakit juga. Anaknya juga ada ceritakan keadaannya, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir, tidak bisa datang menjenguk ibu sebagaimana biasa. Cuma itu dituangkan oleh anaknya dalam bentuk tulisan atau di SMS. Ibunya nggak bisa baca. Permasalahannya. Begitu SMS itu datang atau surat datang, ini apa isinya? Ya, ini apa isinya? Akhirnya manggil anak yang lewat, anak SD. Nah sini nak. Nah, ya, tolong bacakan ini suratnya.
bacakan surat. Nah, surat yang isinya seperti tadi ya. Nah, kemudian dibacalah. Si ibu mendengarkan aja, menyimak. Si anak itu baca. Anak SD kelas 4 itu baca dengan jelas bacanya. Nah, si anak itu membacanya biasa aja, hanya baca aja. Tapi si ibu yang menyimaknya langsung berlinang air mata. Kenapa? Karena yakin surat ini ditujukan kepada diri dan dia menjiwai masuk ke isi surat itu. Sementara anak, walaupun beritanya begitu luar biasa, yang menyedihkan, biasa aja. Yang membedakannya apa? Yang satu hanya baca, yang satu sudah punya nilai di dalam. Nah, doa kita juga begitu. Kita ingin menanamkan nilai-nilai kepada anak. Dan baru kita bisa memberikan nilai kepada anak kalau kita sudah punya nilai itu. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan generasi Qur'ani. Ada 3 keutamaan Ibu nih. Kalau kita menjadikan anak kita generasi Qur'ani. Tapi kitanya jadi generasi Qur'ani dulu ya. Karena tidak akan bisa kita tanamkan itu. Yang pertama, Allah akan berikan kepada generasi Qur'ani itu, anggaplah anak kita atau kita, yang pertama itu adalah ketenangan. Dan tenang ini sangat penting. Tenang ini merupakan barang yang langka sekarang. Ya, di era yang sangat dinamis ini, tenang ini merupakan barang yang langka. Ya, orang ini reward sekarang itu. Nah, ya, terbawa situasi. Ya, padahal kalau orang itu tidak bisa memiliki hati yang tenang, apa yang akan terjadi? Masalah kecil bisa membesar itu. Di rumah aja. Sepele hanya tapi bisa menjadi pertengkaran. Ya, kenapa? Karena Allah tidak anugerahkan kepada orang tersebut nilai apa itu? Ketenangan. Gitu. Bagi orang yang oleh Allah ditanamkan kepadanya nilai Al-Quran, gitu ya, nilai Al-Quran, maka Allah pasti akan berikan kepadanya ketenangan. Dan kalau orang sudah memiliki nilai ketenangan yang Allah tanamkan kepada hatinya, apa? Masalah besar bisa disederhanakan. Yang sederhana sudah bisa diselesaikan. Begitu. Ini Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, Allah akan berikan kepada anak itu apa lagi? Kemampuan otak yang melebihi yang lain. Ini tahadus bil nikmah Ibu ya. Ya, tahadus bil nikmat itu kan Allah menyampaikan nih, fama bi ni'mati rabbika fahabis. Kalau punya nikmat ceritakan. Kan begitu ya. Saya ingin ceritakan nikmat. Saya punya anak 6. Ya, anak yang keempat itu sekarang kelas 4 naik ke kelas 5. Ketika kelas 3 SD, anak saya itu, ya, kemudian sama satu stop sekolahnya. Padahal dia ranking, selalu ranking gitu ya, ada 1, 2, selalu ranking. Saya stop. Lantas apa? Saya ajari anak itu, saya tetap tanamkan nilai Quran terus. Suruh menghafal Al-Quran aja. Terus naik ke kelas 4 enggak sekolah. Dan saya juga izin ke sekolah waktu itu. Jadi ke sekolahnya hanya datang 2 kali dalam 1 semester itu. Pertama ketika mid semester, yang kedua ketika ulangan akhir semester. Selebihnya disuruh ngapalin Al-Quran aja. Terus dengan penuh keyakinan Allah akan yakinkan yang kedua tadi itu. Allah akan berikan kecerdasan pada otaknya. Saya yakinkan itu. Akhirnya gimana Ibu? Ternyata benar. Bukan hanya cerita yang saya baca dari mana-mana, saya juga mengalami itu. Ternyata ketika anak hanya datang ke sekolah untuk ulangan saja, berarti ngapalinnya kapan belajar? Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar, hanya ke sekolah untuk ulangan. Besok mau ulangan, hari ini dijemput, malamnya menghafal. Untuk segitu banyak, semampunya aja. Ya kadang-kadang sudah nggak kuat menghafalnya juga kan, hanya membaca aja. Kadang-kadang isi yang membacakan. Isi yang membacakan, anak menyimak aja, benar gitu. Ya, yang diamanahkan untuk menghafal Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi? Luar biasa. Allah berikan kemudahan. Jadi setiap yang didengarnya di malam hari itu ingat aja semuanya. Dan besok paginya ketika ulangan itu nggak ada yang nilainya nilai 8 itu nggak ada. Yang terendah itu 8,4 di atas. Sampai gurunya bingung, ini kapan belajarnya? Saya katakan, ingat yang punya ilmu itu siapa? Kalau Allah berkehendak, Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Bahkan katanya ulangan matematika sempat ngapalin, hanya sepika saja gitu. Ya. Ternyata semester terakhir itu
Justru matematiknya tertinggi di kelasnya. Bagi Allah tidak ada yang sulit ketika Allah menghendaki, ya kan? Nah, saya punya keyakinan nilai-nilai Quran ini harus ditanamkan kepada anak kita. Dan janji Allah begitu, Allah akan mudahkan urusan yang lainnya. Nah, seperti itu, ya, seperti itu. Ini yang kedua ya. Jadi Allah akan berikan kepada anak kita apa? Kecerdasan. Dan yang ketiga, yang Allah akan berikan kepada kita, ketika kita menjadikan anak kita tanamkan kepada anak kita nilai-nilai Quran, apa? Yang ketiga ini yang terpenting juga, Allah akan berikan kepada anak itu perlindungan total. Kalau Allah sudah yang melindungi, nggak ada yang bisa mengganggu. Ya. Kita kadang-kadang, saya nih sebagai orang tua ya, sebagai seorang ayah, itu khawatir ketika harus meninggalkan anak. Anak saya tuh masih ada yang kecil-kecil. Saya khawatir sekali. Dan ketika dipikirkan kekhawatiran itu semakin khawatir. Dititipkan kepada yang di rumah membantu, capek banyak urusannya. Dititipkan kepada orang tua, ibu sudah sepuh. Kadang-kadang ngasuh, diajak tidur, ibunya tidur, anaknya main. Ya kan? Dan ketika anak itu ada musibah, terkadang seorang ayah itu mudah menyalahkan yang di rumah. Bahkan terkadang juga yang terjadi bahkan sebaliknya, jatuhnya anak kadang-kadang sedang diasuh bapaknya. Nah, jadi hakikatnya yang memberikan perlindungan itu sebetulnya siapa? Allah. Mau ditinggal, ya, sekalipun tidak ada yang menunggu secara logika ini bisa menjaga dengan baik. Kalau Allah menjaga, itulah yang dikatakan penjagaan sempurna. Dan Allah ketika menjaga anak-anak kita, menjaga sempurna, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala. Nah, oleh karena itu jadikanlah anak-anak kita ini, tanamkan, jadikan anak-anak kita ini generasi Qur'ani supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Allah pelindung sebaik-baiknya, sebaik-baiknya pelindung. Nah, jadi akan tetapi Quran ini adalah nilai. Nah, berarti kita ya harus menjadi generasi Qur'ani. Tadi kan disebutkan faqih syai' la yu'ti. Kita tidak bisa mewariskan sesuatu, kita tidak bisa memberi sesuatu kalau kita nggak punya. Nah, di sekolah ini sekali lagi bukan berarti mengambil kewajiban amanah dari orang tua. Sama sekali enggak. Saya sampaikan ini. Jadi nanti di akhirat, bukan Ibu Arti atau Ibu apa? Ya, Bu Ani yang akan ditanya, bukan. Yang akan ditanya siapa? Betul. Ya, yang akan ditanya itu jadi tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah secara hakiki nanti. Dan gurunya nggak bisa. Karenanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kalimatnya begitu. Ku jadilah jagalah dirimu. Ku anfusakum wa ahlikum, pakai huruf waw di situ. Artinya apa? Menjaga anak itu harus didahului dengan menjaga diri kita, dan berbarengan dengan menjaga kita, anak dijaga. Makanya hurufnya pakai huruf waw, wa ahlikum. Artinya apa itu? Tidak bisa kita aja dulu, nanti anak nggak bisa. Kalau gitu bukan wa ahlikum, summa ahlikum namanya. Kemudian anakmu gitu kan? Kalau ini enggak, wa ahlikum. Artinya berbarengan. Ini guru-guru ini tidak bisa menanamkan nilai kalau gurunya tidak punya nilai. Orang tua tidak bisa menanamkan nilai kalau kita orang tua tidak punya nilai. Nah, nilai-nilai itu diantaranya ya, kejujuran, kesabaran, kesungguh-sungguhan, akhlak, pokoknya nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan itu baru bisa terwarisi menjadi milik anak kalau kitanya memiliki itu. Gitu. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan ya anak-anak kita benar-benar bisa menjadi generasi Qur'ani ya, sebagaimana yang diharapkan. Ini terakhir, ini kisah singkat sekali. Ada orang tua yang berada di alam kubur. Dia mendapatkan azab kubur karena sebagian daripada dosanya belum dimaafkan oleh Allah SWT. Dia betapa beratnya mendapatkan azab kubur. Nah, kemudian gimana? Anaknya yang ditinggalkan soleh, generasi Qur'ani itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Doanya pendek dan sudah hafal. Doanya apa?
Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa? Ya, ini mah semuanya juga apa? Jadi bukan apa doanya, tapi karena anaknya generasi Qurani soleh, langsung itu doa tidak ada yang menghalangi, langsung naik ke langit oleh Allah diijabah. Apa yang terjadi? Ibunya adab kuburnya dihentikan, diganti dengan 40. Hanya dengan 2 kalimat apa? Kalimat yang pendek saja. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jadi yang sudah jadi nilai. Kalau baca doanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu mah semuanya juga sudah hafal. Yang nggak suka sholat juga hafal. Preman di jalanan yang nggak suka sholat hafal nggak? Insya Allah hafal, karena dulu juga masuk TPA dulu dia di sana. Ya kan? Lantas yang membedakan apa? Doanya tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Oleh karena itu bagi kita, mari tanamkan nilai-nilai kepada anak sehingga benar-benar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang masuk kategori generasi Qurani. Syaratnya kita harus punya, ya. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi tadzkirah ya buat saya sendiri dan buat kita semua, dan anak-anak kita oleh Allah ditakdirkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan doanya jangan lupa begini doanya untuk anak-anaknya. Allahumma qad auladana wa sawwirhum suratan jamilatan hasanatan kamilatan. Allahumma ij'alhum auladan sholihan muti'an laka wa bi rasulika wa barram bi walidayhim wa mujahidan fi sabilika wa muhibban lil fuqara'i wal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tadi doa anak buat orang tua, ini doa orang tua buat anak. Sudah apa Ibu? Nah, ini doanya. Ya, ini isinya luar biasa. Allahumma hfadz auladana. Ya Allah, jaga anak-anak kami. Kan gitu ya. Allahumma hfadz auladana. Ya Allah, pelihara, jaga anak-anak saya. Kenapa? Engkau sebaik-baiknya menjaga. Wa sawwirhum suratan jamilatan hasanatan kamilatan. Tumbuhkan dia menjadi anak jamilatan yang cantik, yang tampan, hasanatan yang baik, kamilatan sempurna. Allahumma ij'alhum auladan sholihan. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh. Muti'an laka, taat kepadamu, wa bi rasulika, kepada rasulmu, wa barram bi walidayhim, senantiasa berbuat yang terbaik buat orang tuanya, wa mujahidan fi sabilika, sungguh-sungguh di jalanmu, wa muhibban lil fuqara'i wal masakin, dan cinta kepada fakir dan miskin. Sudah. Ya apa ini nanti ya? Nah, siapa ini? Ini doa untuk menanamkan nilai anak yang soleh. Baik, barangkali ini yang disampaikan ya. Mudah-mudahan sekali bermanfaat. Dan kalau masih ada waktu nanti boleh kalau memungkinkan ada yang mau ditanyakan ya. Barangkali ini saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz, insyaallah.